Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikan Tuhan. Terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan kita boleh terus menikmati hadirat Tuhan. Menjadi kerinduan untuk kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di sepanjang hari-hari. Sebab itulah yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Sekali mari katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Puji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
daripada siku hari di tempat aku cium menyatamu kau Allah yang hidup yang mengingati segala kemurahanmu yang lebih baik satu hari di permata kamu daripada seribu hari di tempat lain. Amin, amin. Aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup, menikmati semua kemuliaan aku. Menikmati semua kemuliaan aku. Dan menikmati semua kemurahan aku. Kami memuji, kami menyembah, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah, pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, haleluya.
Haleluya. Mulialah namamu. Mulia. Ajaib Engkau Tuhan. Dahsyat Engkau Allah. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain yang sepertimu, Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib. Ajaib Engkau. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, Yesus. Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. 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 Ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Sekalipun bumi bergoncang hari-hari ini. Ada banyak gejolak yang terjadi di sekeliling kami. Tapi kami mau tetap aman di dalam-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang berjanji, Allah yang setia. Engkau tidak akan pernah ingkar janji-Mu. Engkau berjanji melindungi kami. Pada saat hari pencobaan melanda seluruh bumi. Untuk kami mau tekun melakukan firman-Mu, menantikan Engkau Tuhan. Terus berharap hanya kepada-Mu, percaya hanya kepada-Mu. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Sampai hari ini kami tetap berdiri di atas iman, percaya kepada-Mu. Karena Engkau yang menopang. Karena Engkau yang menjaga kami dengan kasih setia-Mu yang besar.
yang menyatakan setiap hari, setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau tetap setia dan tak pernah berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Ku melihat penyertaan sempurna sampai selamanya. Allah Tuhan satu-satunya harapanku. Amin, amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Allah Tuhan satu-satunya pengharapanku sampai detik ini. Ku melihat penyertaan sempurna sampai selamanya. Allah Tuhan satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Sungguh Kau satu-satunya pengharapan bagi kami. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sekalipun dunia sedang berubah dengan cepat hari-hari ini, tapi kami tetap percaya Engkau tidak pernah berubah.
Kasih setiamu selalu baru setiap pagi dalam hidup. Janji-janji firman-Mu, ya dan amin bagi kami. Sebab kami mau tetap berpegang teguh pada janji firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Buyung. Oke, selamat pagi. Pagi. Terima kasih buat Pak Eri dan teman-teman yang beri kesempatan untuk boleh sharing firman untuk pagi hari ini. Pagi ini kita masuk di Ibrani 10 ayat 1 sampai 39 dengan dua judul perikop. Akan saya bacakan. Perikop pertama, persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, bahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban-korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya tiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya karena yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka
dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Di perikop pertama ini ada tiga hal yang saya dapat. Di ayat 14 ditegaskan di sini, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi yang saya dapat di sini, hukum Taurat itu hanya bayangan ya, seperti di ayat 1 bilang, dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat itu cuma bayangan. Jadi setiap tahun itu untuk menghapus dosa itu ya harus datang kepada Tuhan ya persembahkan korban itu. Jadi tapi korban Kristus, Yesus, dia mengorbankan dirinya itu menghapus setiap dosa kita untuk selama-lamanya gitu loh. Jadi karena penebusan Kristus itu kita diselamatkan, dosa kita dihapus, ditebus oleh Kristus dan kita dibayar lunas. Itu hal pertama. Hal kedua yang saya dapat itu di ayat 10, di ayat 7 sampai 10 ya. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulang kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi Yesus Kristus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus datang ke dunia ini tanpa kesalahan dan dosa. Dia menebus setiap dosa dan pelanggaran kita dan dia taat sampai mati di kayu salib. Walaupun tidak diketemukan kesalahan Yesus Kristus, dia rela berkorban untuk kita semua dan menebus setiap kesalahan kita dan dia taat sampai mati. Jadi keselamatan kita ini yang saya dapat di poin kedua ini bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena penebusan Kristus di kayu salib dan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Hal ketiga eh, yang saya dapat itu dosa tidak diingat lagi. Tuhan sendiri itu tidak pernah mengingat dosa dan pelanggaran kita. Jadi ya kita juga harus eh, jangan mengingat dosa-dosa kita lagi, jangan tertuduh. Di mana ada pengampunan, di situ juga harus ada pertobatan. Jadi pada saat kita jatuh dalam dosa, yang paling penting itu ya seperti Pak Heri juga sering ingatkan, kita datang sama Tuhan minta minta ampun dan diampunin. Tindakan kita selanjutnya yaitu apa? Yaitu bertobat gitu loh. Jangan mengulangin dosa dan pelanggaran lagi gitu. Artinya bukan seperti kadang ya orang yang tidak kenal Tuhan dia bilang orang Kristen itu enak sekali gitu loh. Pada saat berbuat salah datang kepada Tuhan minta ampun diampunin. Ya jadi kita enak dong bebas dong kita terus berbuat dosa dan ngulang-ngulang. Tidak seperti itu gitu loh. Nah yang saya dapat di sini ya di mana ada pengampunan di situ juga harus ada pertobatan. Jadi pertobatan itulah yang paling penting di dalam kehidupan setiap kita orang percaya gitu. Karena pada saat kita jatuh dalam dosa atau kita berbuat dosa, eh, datang sama Tuhan kita diampunin, tapi akibat dari dosa itu sendiri konsekuensinya ya kita harus tanggung gitu. Itu tiga hal yang saya dapat di perikop pertama. Di perikop kedua akan saya lanjutkan dengan judul perikop ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus
kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian di dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila kita mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan peroleh hidup. Di perikop kedua ini yang saya dapat itu yang pertama
seperti kita dapat di sini. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Jadi kalau dulu kan imam-imam itu cuma setahun sekali ya masuk ke dalam untuk pengampunan dosa. Tetapi pada saat kita telah ditebus, kita setiap saat, bahkan setiap hari kita disuruh untuk datang kepada Tuhan. Tidak perlu dengan gemetar lagi untuk masuk ke ruang Maha Kudus gitu. Jadi di Strongman itu dia ada satu pot yang saya alami itu, yang saya rema. Kita nggak perlu bersih dulu, baru datang kepada Tuhan. Tetapi poin yang saya dapat ini ya kita datang tuh pada saat kita berdosa atau melakukan kesalahan, kita datang dulu kepada Tuhan dan kita akan dibersihkan gitu loh. Nah, kalau dulu itu saya juga sempat ngalami, saya harus benar dulu gitu loh. Baru boleh melayani datang kepada Tuhan. Tetapi di sini yang saya dapat itu ya kita nggak perlu bersih dulu. Baru datang kepada Tuhan, tapi datanglah dulu kepada Tuhan dan kita akan dibersihkan dan kita akan semakin mengerti. Ya seperti Pak Heri beberapa waktu yang lalu pada saat ada teman kita dari Konghucu seperti apa yang pernah saya alami, dia selalu ngomong gitu loh. Saya kan masih punya orang tua gitu loh. Saya kan harus pegang hiok menyembah mereka untuk berbakti kepada orang tua. Tetapi pada saat itu ya Pak Heri sangat bijak sekali. Ya kamu lakukan aja, percaya aja dulu, lakukan dulu. Apa yang menurut kamu benar, kamu lakukan dulu. Tapi pada saat kamu percaya kepada Tuhan, itu dengan sendirinya otomatis itu kita akan bisa membedakan mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Itu poin pertama yang saya dapat. Poin kedua itu di ayat 23 sampai 25 ya. Diingatkan di sini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab yang menjanjikannya setia. Jadi yang di poin kedua ini yang saya dapat itu ya kita harus berpegang teguh kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Cara berpegang teguhnya gimana? Di ayat 24 ini berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ya di sini saya kembali diingatkan pagi ini, terus kita berpegang teguh pada iman kita kepada Kristus. Ya, caranya gimana? Kita harus hidup di dalam komunitas, ya kan? Terus ya seperti pagi ini yang kita lakukan, kita setiap pagi datang kepada Tuhan di dalam komunitas Koram Deo, doa pagi gitu loh. Dalam komsel, dalam pemuritan atau apapun lah pertemuan rohani. Makanya di sini dia 24 di ayat 25 itu diingatkan dengan tegas, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita gitu loh. Itu poin kedua. Poin ketiga yang saya dapat di ayat 32 sampai 39 itu ya kita harus terus bertahan dan jangan pernah mundur atau kendor gitu loh. Jadi ya seperti yang saya dapat pada saat saya bertobat, waktu itu saya bertemu sama teman saya, waktu itu teman SMP yang cukup akrab. Saya rema juga ya sampai hari ini, pada saat kami sharing, saya waktu itu sakit kan,
Jadi di Jakarta dia besuk saya di hotel, kita ngobrol gitu loh. Pada saat itu dia juga sudah Kristen, saya awalnya bertobat, dia mengingatkan saya. Dia ngomong seperti ini kira-kira, Yung, saya cuma ingatin kamu ya, pada saat nanti kamu menjadi orang Kristen percaya kepada Tuhan, kamu akan mengalami baptisan api gitu loh. Pada saat kamu bertemu masuk ke dalam pelayanan atau apapun lah di dalam kegiatan rohani, kamu akan bersinggungan dengan orang yang ada di sekeliling kamu. Ya seperti kita pernah dengar ayat firman Tuhan ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi dia ingatkan saya, pada saat kamu masuk ke dalam fase itu, minimal kamu bertahan, jangan mundur. Makanya kita lihat banyak teman-teman di dalam pelayanan, dia tidak tahan gesekan pada saat melakukan pelayanan bersama-sama. Begitu mereka bersinggungan, bergesekan, padahal ya Tuhan memakai itu untuk menajamkan sesama gitu loh. Jadi yang hal ketiga yang saya dapat itu yaitu jangan mundur gitu loh. Jadi eh, kita harus tetap bertahan dan bahkan kita harus maju. Karena di situ eh, saya percaya Tuhan akan membawa kita maju satu langkah menuju level yang lebih tinggi lagi. Jadi dari dua judul perikop pagi ini, 6 hal itulah yang saya dapat gitu. Mungkin teman-teman atau Pak Heri ada dapat sesuatu, mungkin boleh ditambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Om Buyung untuk sharing pagi ini. Saya percaya setiap kita diberkati. Saya mau meneguhkan statement yang tadi Pak Buyung sampaikan waktu di perikop yang pertama, di mana ada penebusan, seharusnya di situ ada pertobatan. Dan kita tahu pertobatan itu kan metanoia, berbalik. Kalau tadinya jalan menuju kebinasaan, sekarang berjalan menuju semakin serupa dengan Kristus. Nah, artinya apa, Bapak Ibu, seperti apa yang dibahas tadi yang sudah disampaikan oleh Ko Buyung, jangan sampai kita ini paradigmanya masih sama seperti orang dunia yang memiliki paradigma yang salah tentang kekristenan. Oh enak ya jadi orang Kristen, buat aja dosa, nanti minta ampun diampuni. Itu paradigma Taurat Bapak Ibu. Karena kan kalau Taurat ya nggak apa-apa, buat dosa toh nanti tahun depan potong domba lagi, diampuni lagi. Buat dosa lagi, nanti tahun depan potong domba lagi, diampuni lagi. Nah konsepnya kan nggak seperti itu. Tadi dijelaskan bahwa kita justru harus ingat bahwa kita ini ditebus sekali untuk selama-lamanya. Nah, apa sih maksudnya Bapak Ibu? Bukan berarti terus kita ditebus sekali selama-lamanya terus hidup kita benar-benar sempurna tanpa cacat noda celah, bukan. Yang membedakannya adalah sikap hatinya Bapak Ibu. Jadi kalau Taurat itu sikap hatinya, makanya tadi kan ada ayat yang katakan kalau ada orang yang setelah menerima penebusan terus sengaja buat dosa, nggak ada lagi darah yang kedua untuk ngampunin. Nah, saya sering dengar di gereja-gereja lain sih, ada banyak orang sering doa gini, Tuhan ampunilah dosa kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja kami buat. Ini kurang ajar ini. Kalau sudah tahu itu dosa ya jangan sengaja dibuat. Nah maksud saya begini Bapak Ibu, beda paradigmanya. Jangan sampai kita pakai paradigma Taurat lagi. Nggak apa-apa lah, karena kan firman Tuhan bilang dalam kitab Kejadian pasal 5, manusia berdosa itu kecenderungan hatinya berbuat dosa. Terus beda dengan orang benar. Orang benar itu kecenderungan hatinya berbuat benar. Nah, tapi kenapa kita terkadang masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Nah, bukan dari kecenderungan hati kita yang sengaja buat dosa, karena berpikir toh nanti ada darah untuk dicurahkan lagi. Bukan. Tapi kita ini terkadang masih bisa melakukan perbuatan dosa itu kan karena tipu muslihat iblis.
Jadi bukan lahir dari memang keinginan kita sendiri, memang sengaja buat dosa, sengaja hidup dalam dosa. Bukan Bapak Ibu, karena kita bukan orang berdosa lagi yang kecenderungannya berbuat dosa. Nah, makanya supaya kita tidak jatuh terus dalam melakukan perbuatan dosa, ya firman Tuhan ingatkan kita sadar dan berjaga-jaga terus karena iblis akan tawarkan terus tipu muslihatnya untuk kita melakukan dosa lagi. Nah, di perikop yang kedua tadi udah Pak Boyong jelasin ya, salah satunya ya adalah ya kita terus harus ada di dalam komunitas yang benar, sadar dan berjaga-jaga itu bukan saja kita secara pribadi dengan Tuhan, tapi kita bisa sama-sama sadar dan berjaga-jaga saling mengingatkan ya di dalam komunitas. Makanya tadi dikatakan jangan membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah baik Koram Deo yang sudah kita lakukan hampir 5 tahun, atau Bapak Ibu yang tertanam di Komsel, Bapak Ibu yang beribadah setiap hari Minggu. Nah, jangan membiasakan diri meninggalkan hal-hal itu. Wadahnya apa saja Bapak Ibu, mau Koram Deo, mau Komsel, mau pertemuan ibadah raya, atau apapun lah penyebutannya. Selama itu adalah kegiatan rohani yang saling membangun, supaya kita tetap sadar dan berjaga-jaga, ayo tetap lakukan. Supaya sampai pada akhirnya kita masuk pada golongan orang yang tidak mengundurkan diri. Karena sampai kapanpun, sampai Yesus datang kembali nanti, ya iblis akan terus berusaha. Bahkan kitab Wahyu katakan hari-hari ini, iblis akan berusaha dengan lebih giat lagi, dengan geramnya yang dahsyat, untuk membuat kita terseret dan jatuh lagi. Nah, tapi yang penting adalah Bapak Ibu, kebenarannya Bapak Ibu harus paham. Kita ini bukan orang berdosa, yang kecenderungan hatinya dengan sengaja suka berbuat dosa. Kan berkali-kali saya katakan bisa berbuat dosa dan suka berbuat dosa itu dua hal yang berbeda. Kalau orang berdosa itu memang suka berbuat dosa, sengaja, memang itu tabiat. Nah, tapi orang benar yang sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, harusnya kita sadar kita ini orang benar, kecenderungan hati kita ini harus melakukan hal yang benar. Nah, memang iblis akan terus berusaha menipu kita. Makanya, supaya kita nggak jatuh lagi melakukan dosa, sadar dan berjaga-jaga. Tinggallah dalam komunitas yang benar, lakukan hal-hal rohani. Nah, seperti itu saya merangkum dari apa yang tadi Pak Boyong sudah sampaikan Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi, berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi paradigma kita harus benar. Jangan pakai paradigma orang-orang luar yang menilai kekristenan seperti perjanjian lama. Nggak apa-apa buat dosa aja kalau gitu. Toh nanti potong domba lagi, minta ampun lagi diampuni. Nggak seperti itu. Kita harus berjaga-jaga, sadar. Aku ini sudah ditebus sekali untuk selama-lamanya. Aku ini orang benar. Aku harus melakukan kebenaran. Nah, iblis yang akan berusaha menggoda kita untuk melakukan dosa lagi. Makanya jangan lemah, kuat. Kalau Paulus kepada jemaat Efesus katakan harus berdiri teguh, berikat pinggangkan, berbaju zirahkan, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Atau ingat pikul salib terus, sangkal diri terus setiap hari Bapak Ibu. Nah, itu akan membuat kita tetap hidup dalam kebenaran. Jadi itu tadi Bapak Ibu ya, kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Ayo lakukan. Jangan mau ditipu oleh iblis lagi. Kita ini sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Jadi hiduplah sebagai orang benar. Terus sadar dan berjaga-jaga, tinggal dalam komunitas. Karena lawan kita si iblis pun nggak pernah tinggal diam. Dia akan terus berusaha. Jadi melakukan dosa itu bukan karena memang keinginan dan kesadaran dengan sengaja. Bukan Bapak Ibu ya. Bukan suka. Walaupun masih bisa. Nah, supaya nggak berbuat dosa, yaitu tadi sadar, berjaga-jaga, terus tinggal dalam komunitas. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ko Buyung. Saya serahkan kembali kepada Ko Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh terus bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan.
mulai belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Nah, firman-Mu itulah yang terus memerdekakan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penebusan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tinggal tetap dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup Tuhan, terus dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga setiap hidup kami boleh menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Buyung Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus pakai Pak Buyung Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, dalam aktivitasnya setiap hari Tuhan. Menjalankan usahanya Tuhan, dia terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati Pak Buyung bersama istri dan anak-anak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Berkati kami semua pada hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami boleh terus mempraktekkan seluruh kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga terus berdoa buat khususnya Pak Ongko Wijaya Tuhan. Engkau memberkati masa tuanya Tuhan. Terus pulihkan kesehatannya Tuhan. Berikan kekuatan dan semangat Tuhan. Berkati Pak Ongko Tuhan, anak-anak cucunya Tuhan. Tuhan, masa tuanya dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kebaikan. Berkati dia menjaganya dan merawatnya Tuhan. Terus memberi mereka kekuatan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Lili dan Nilu Tuhan. Memberkati Nilu Tuhan. Khususnya kandungannya Tuhan. Dalam proses baik tabungnya Tuhan campur tangan. Untuk setiap prosesnya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami serahkan Nilu dalam tangan-Mu Tuhan. Terus melindungi. Beri kekuatan dan kesehatan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Meskipun saat ini dunia sedang bergejolak dan perang, banyak hal Tuhan yang terjadi, tapi kami percaya Indonesia dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau menaruhkan roh hikmat, roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, serahkan kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Biar semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Buyung. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi ini ya Tuhan, yang mengingatkan setiap kami ya Tuhan, untuk terus jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, hidup di dalam komunitas yang benar, dan saling menjaga satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan memulai setiap aktivitas kami, biarlah Engkau juga menyertai kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat, sehingga orang yang ada seling kami, saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, boleh mengenal Engkau Tuhan. Boleh melihat ada Kristus dalam hidup setiap kami Tuhan. Berkati juga setiap karyawan kami, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jika kami beraktivitas dari pagi sampai malam, Tuhan, Engkau terus menyertai kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kita,
menyertai sepanjang hidup kita, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok Bapak Ibu.